Oke guys, balik lagi ke channel Bahas Clemens. Ya, kita bakal langsung masuk ke game kedua antara XCN dan RRQ. RRQ tadi udah bagus banget dengan permainan Selena-nya, bisa langsung kayak apa ya, dapetin early game-nya dengan sangat baik. Dan kali ini dia belajar dari kesalahan, dan walaupun kayak sesi Leon-nya awal-awal bakal dimakan terus-terusan tadi, tapi kita lihat di arah mid game, late game itu benar-benar sakit banget damage dari sesi Leon. Dan terutama skill 2-nya sih ganggu. Mungkin kayak Cecilion menurut gua skill satunya oke ya, sakit ya, tapi emang kan target ini agak sedikit susah guys ya. Yang menurut gua harus di nerf adalah skill 2-nya sih menurut gua. Itu kayak ganggu banget guys. Pada saat kalian kena tuh kayak crowd control itu lama banget. Dan di sini tanpa adanya Cecilion, tanpa adanya Valir, terus Helena-nya udah diambil RRQ, gua penasaran apakah magic damage yang akan diambil sama anak-anak XCN di sini. Digi masih belum di ban dan XCN akan power pick-nya Carmilla terlebih dahulu. Jadi Carmilla mungkin di sini akan menjadi magic damage-nya. Ya, harus tetap berhati-hati ya untuk early game karena emang kalau kena Selena itu lelenya, terus kena flame shot itu darah otomatis setengah ya. Kalau kena cakar ya sudah lah guys ya, ditambahin damage yang lain tentunya bakal menyebalkan banget guys. Dan kita bakal melihat dua pick lagi. Sylvana di sini akan diamankan sama anak-anak RRQ sepertinya karena salah satu hero yang lagi kuat, dan Cho di sini yang akan lagi-lagi diamankan sepertinya untuk seorang Rusman. Jadi di sini Rusman dari kemarin mainnya baru 2 jenis ya kalau nggak salah ya. Baru Johet sama Cho. Apa ada lagi ya? Kita baru lihat 2 hero kalau nggak salah. Jadi kita bakal expect apalagi nih yang bakal digunakan sama Rusman berikutnya. Karena dia kan kayak suatu pemain yang menarik ya menurut gua. Karena dia dengan MMR yang besar di Dota ya, tentunya bakal GG banget itu kalau main game Mobile Legends gitu. Karena game Mobile Legends tuh kayak sebetulnya game yang simple banget ya kalau bisa dibilang. XCN akan mengamankan Digi kali ini ya untuk nge-counter ininya. Kari di sini menjadi pilihan penting juga menurut gua, tapi nggak sekarang belum tentu sih. Karena RRQ di sini sejujurnya juga belum mempick hero-hero yang keras, jadi Kari belum dibutuhkan banget semenjak XCN juga ngeban Grok sama Uranus. Jadi Kari bisa gua bilang itu di picknya keempat kalau nggak kelima aja. Karena kalau misalkan musuhnya udah ada Grok atau ada Uranus, menurut gua Kari itu penting ya buat diambil di awal-awal. Dan Kari bakal dibayar sama RRQ. Ya, dan XCN apakah bakal ngambil Hayabusa kali ini? Karena di sini kalau dia ngambil Hayabusa, dia harus ada mungkin ambil Kimi kali ya menurut gua. Kiminya jadi Kimi support ya dengan menggunakan flame shot, terus jalan rame-rame buat tambahan damage, terus Hayabusanya bakal melakukan split push dan farming terlebih dahulu. Asalkan dia bisa ngalahin 1 lawan 1 lawan Cho ya, ngalahin seorang Rusman itu bakal apa ya? Bakal GG banget menurut gua komposisinya. Mungkin di sini nggak tahu Kimi bakal diambil. Enggak, mereka lebih memilih untuk ngamanin Kufra. Berarti mungkin nggak bakal Hayabusa nih ya. Nggak tahu ya, kadang-kadang XCN itu draft pick-nya nggak terbaca gitu. Kalau menurut gue di sini pakai Hayabusa nggak make sense banget. Tapi ya nggak tahu ya, namanya mereka XCN, King Barbie dengan Hayabusanya atau Hellcard-nya sudah terpercaya. Menurut gue tetap harus range hero sih. Tapi kalau misalkan emang mereka memutuskan pakai melee hero, mungkin aja. Dan di sini Link bakal langsung di shadow pick, sepertinya akan dimainkan oleh seorang Rocket, dan Liam akan memberikan tambahan CC di sini. Emang gue juga kalau lawan Digi gue suka pakai Franco. Karena selain dia ada tambahan CC buat kalau misalkan siapa ya, misalkan sudah dipancing nih Digi ultinya, terus dia bisa flicker lagi ke depan gigit target yang dia inginkan gitu. Ataupun dia narik seorang Digi buat mancing ultinya keluar, itu juga bisa. Dan RRQ akan ngamanin Bruno-nya. Kita bakal melihat di sini pick apa yang terakhirnya akan dimainkan sama Barbie. Apakah bakal ada assassin atau bahkan menggunakan Link? Link di sini bakal agak sedikit susah mungkin ya. Hayabusa juga Hellcard di sini ya. Sepertinya ingin targetin buat ngebunuh awal-awal cepet ya. Di sini draft pick mungkin kalau gua boleh bilang ya. Di sini ada Carmilla sih. Kalau nggak ada Carmilla di sini gue bakal prefer ke RRQ. Tapi karena di sini ada Carmilla juga, ada Digi juga, itu kayak sekali ganking itu yang maju-maju tuh gampang banget buat lu bayangin ya. Di stun sama Carmilla, terus di flame shot dikasih tali sama Digi, terus ada Johet, kayak itu tuh mau kabur susah. Jadi kalau team fight all in, gue lebih pilih XCN. Tapi gimana caranya, pinter-pinteran Selena aja. Karena kita lihat tadi di game pertama juga Selena RRQ benar-benar on point banget. Jadi kita langsung lihat saja ke in game-nya.
Oke, kita lihat di sini Rocket yang akan lagi-lagi bermain hyper carry di sini. Sementara Hellcard-nya bakal langsung mencoba mengambil buff biru ya, yang sudah dibantuin sama Violence di situ. Sudah ada ternak telur ya, akan mencoba untuk ditahan. Siapakah yang bakal ketarik? Ternyata Bucang di sini. Jadi kayak itu suatu percobaan bagus ya untuk seorang Liam. Waduh, ini kenapa Barbie nggak ngambil dulu guys? Karena kita lihat takut digangguin sepertinya, memilih untuk meng-clear wave terlebih dahulu untuk mendapatkan tambahan level. Di sini Bucang bener-bener kasihan banget ya, dia TB-in dari awal sampai akhir di situ. Darahnya tinggal lapis setengah dan Bucang masih mencoba untuk mengambil apa ya, soft tag-nya di situ supaya mendapat tambahan darah. Dan di sini yang dilakukan adalah ngambil buff terlebih dahulu ya, karena Hellcard sebelum level 4 dia pengen dapat banget ya level di awal supaya ntar pada saat waktunya dia bisa datang dan ngeburst dengan Petrify, dengan apa ya, pokoknya dapetin satu kill itu bakal kayak bisa jadi berentetan gitu loh. Namanya Hellcard ya, kalau kuat di awal, dapetin kill di awal, dapat tambahan gold di awal, itu bakal kayak snowballingnya tuh enak menurut gue main Hellcard. Tapi snowballing Hellcard itu kadang-kadang itu diberhentiinnya juga gampang guys ya, karena dia tuh harus masuk ke dalam. Kalau dia sampai miscalculation, nggak dapet kill atau segala macam, itu bisa gawat banget nih, kayak gini nih ya. Nah, lu lihat tuh, kita bakal lihat di cover abis-abisan guys di First Blood, tapi King Barbie masih bisa melarikan diri di Flame Shot. Kita lihat, dan di situ King Barbie harus jalan ya, nggak boleh teleport di tengah jalan kayak gitu. Raffici sama Violence di sini masih bermain agak sedikit pasif ya kalau boleh dibilang. Mestinya mungkin dia lebih sering jalan ke antara tengah ya, mungkin sering kayak ngecek-ngecek boost ya Carmilla, karena di sini mereka harus ngandalin apa ya, early game-nya banget. Dan kita lihat Rave di situ benar-benar lihai banget menggunakan Selenanya, benar-benar kayak ngepres abis-abisan di bagian atas juga. Dan ini kayak XCN harus segera bergerak sih ya. Mereka harus jalan bareng-bareng sini. Mungkin Kufra, Digi, dan Carmilla dan Hellcard bakal bisa ngedapetin kill di sini. RRQ Sena lagi-lagi memimpin di early game ya, mencoba untuk mendapatkan turret di bagian bawah di sini. Liam sudah mulai nge-aim siapa yang bakal ditarik. Bucang di sini bakal ngedapetin seseorang, langsung dimajuin dan satu kill. Apakah akan menjadi 2 kill? Rev di situ sudah menunggu. Wait, ditaliin nih. Ditaliin. Aduh, ketarik Rev, matilah ini. Dan 2 kill diamankan sama XCN. Kill balasan yang sangat baik, tapi tentunya di sini dengan all in daripada anak-anak XCN akan memberikan Rusman space untuk nge-clearing di bagian atas. Tapi nggak masalah karena XCN juga dapat turret bawah. Jadi pertukaran yang imbang masih di sini. Tapi di sini Barbie tadi sayang banget nggak dapat 2 kill. Sementara kita lihat Rocket di sini masih farming dengan enak level 6. Sementara untuk Rocket, dan di sini Rocket akan benar-benar nyimpan Purify-nya buat pada saat Barbie-nya masuk sih. Kita lihat di sini dengan adanya Digi, tentunya bintang-bintangnya ini bakal sakit juga ya. Kalau misalkan maju sembarangan, kena bintang, kena Carmilla ya. Di sini benar-benar power pick sih. Carmilla ini benar-benar kayak perubah segalanya menurut gua. Karena dia tuh bisa nge-stun ya, terus dia keras juga. Level 7 masuk situ ke arah Franco, langsung dibutakan dan gila Hellcard-nya. Sekali sembur hilang cowok Franco. Itu Franco loh guys ya. Itu Franco gendut guys ya, bukan Rafaela, bukan Angela guys, tapi Franco guys. Ya, sekali kena buk hilang guys. Darahnya setengah tadi kalau nggak salah ya, 4 string connect langsung meninggal. Dan kita akan melihat Barbie sudah mulai rotasi lagi di sini setelah mencuri buff merah daripada seorang Bruno. Kali ini akan mengambil buff merah sendiri terlebih dahulu, lalu mungkin akan bergerak ke buff biru, benar-benar kayak ngambilin advantage, dapetin farmingnya dengan enak. Tapi di sini Rocket farmingnya sedikit lebih cepat ya, karena Rocket di sini belum belum melakukan team fight sama sekali. Tapi kalau misalkan dari sisi duit mungkin dipimpin oleh Barbie nih guys ya, karena dia dapat 2 kill. Petrify-nya sudah muter lagi, nyimpen 3 string di sini. Kalau Kufranya dapetin Sylvana lagi, otomatis kill lagi gak sih? Dan di sini King Fenrir sejujurnya kayak lumayan berat sih tugasnya. Dari tadi kayak ngejagain 2. Wits, ada nyamuk di sini lewat, guys. Barbie mencoba menunggu di sini karena dia tahu juga Rocket di situ walaupun dia lagi ngehit, ada seseorang di situ, dia yakin guys ya. Makanya nggak berani di all in. Karena selalu kayak semak-semak yang di tengah ini kayak menjadi pusat pusat perhimpunan gitu. Wah, ini kalau misalkan dimajuin ya sama si Sylvana nih bakal di take down sih. Dan lebih memilih untuk nge-push ke bagian atas di sini anak-anak RRQ. Mereka melakukan gerakan yang serupa ya. Pada saat atasnya di-press ya, mereka juga akan mencoba untuk nge-press di bagian atas. Adanya pertukaran turret, tapi dilanjutkan di sini guys ya. Dilanjutkan dan King Barbie bakal langsung stun. Gila damage-nya. Gak tahan gue ngeliatnya guys ya, kalau Hellcard itu ya, sekali masuk itu damage-nya udah besar banget. Dan tapi yang bunuh adalah Raffici sepertinya ya, bukan seorang Hellcard di situ.
Dan Barbie di situ akan langsung nyamperin seorang Rusman. Rusman mencoba untuk menendang, tapi kita lihat kena silence dengan sangat baik. Itu bagus banget ya. Ulti Diginya tuh kayak menyelamatkan si King Barbie guys. Itu tadi kayak pas kena hooknya ke connect nih, cerut, kena ulti Digi jadi nggak jadi ketarik guys. Itu kalau misalkan tadi Diginya ultinya telat setengah detik aja ya, itu mungkin bakal mati. Hellcatnya di sini bakal mencoba untuk ngamanin Pokemon dulu, sementara Fenrir akan mendapatkan buff. Liam di sini agak sedikit miss di situ serangan daripada seorang Barbie, tapi Bucang masih terus memaksa ke depan, akan mencoba mendapatkan turret. Di situ didapatkan turretnya, Barbie bakal kena Sylvana dan gila. Sylvananya 3 orang sekaligus sepertinya yang bakal kena tadi. Violence akan mencoba melemparkan flame shotnya ke arah Bruno supaya dia nggak dikejar lebih lanjut. Fenrir sementara melakukan split push dengan baik. Tengahnya sepertinya bakal dihancurin ya daripada anak-anak XCN karena emang Barbie-nya lagi mati. Ravici di sini masih 203, belum bisa mati sama sekali. Akan coba masuk sepertinya ya. Pokoknya ini sekali Carmilla lewat ini agak sedikit menyeramkan ya. Carmilla stun, flame shot, ditarik Digi itu kayak mau gimana gitu ya. Apalagi Selena tuh yang dikenain combo kayak gitu ya. Otomatis meninggal nggak sih? Dan kita bakal lihat Barbie sudah hidup kembali, sepertinya akan mencoba mengamankan buff merahnya terlebih dahulu ya supaya sakit. Karena di sini Hellcat menurut gua untuk sekarang bakal lebih penting buff merah dulu sih dibandingin. Ini jangan sampai kena itu tuh. Bisa kerebut tuh ya buff birunya kalau misalkan tadi Ravici kena trap terus deket-deket buff itu bisa gawat. Liam di sini bakal gigit langsung Digi situ pop up ultinya tapi nggak ada damage susulan di sini sepertinya daripada anak-anak RRQ. Agak sedikit miskomunikasi di situ, mungkin juga teman-temannya lagi nggak siap atau Liamnya mungkin kayak nggak expect Diginya bakal ngebuka sampai sana. Carmilla sementara bakal berada di bawah sendiri, agak sedikit berbahaya di situ karena kita tahu sendiri posisinya missing semua ya daripada anak RRQ, tapi Ravici tetap berada di terlalu di depan posisinya dan Bucang bakal coba masuk kah? Di sini siapa yang bakal diamankan? Waduh, ketarik guys. Itu Liam MVP banget sih ya. Itu kayak harusnya udah masuk dari tadi mungkin seorang Barbie-nya, tapi gara-gara seorang Liam jadi tertunda. Rocket di situ kita lihat diharas terus-terusan ya, didapatkan sama seorang Fenrir. Bucang masih mencoba untuk mendekati seorang Rave 1 lawan 3 di sini. Seperti nggak mungkin bisa kabur di sini. Rave bakalkah diamankan terlebih dahulu sebelum Bucang mati? Bucang di sini masih cukup tanky, tapi kita lihat apa yang dilakukan Rusman di situ adalah melakukan split push. Ya, tipikal permainan RRQ di sini Rusman emang lebih jarang kalau boleh dibilang untuk melakukan split push, tapi dia selalu kayak pada saat teman-temannya war panjang gitu ya, dia tuh selalu bisa mendapatkan objektif yang dia butuhkan. Kadang-kadang kan ada yang mikir-mikir, kayak ini apa gue bantu aja ya, terus kayak pas datang kedatangannya sudah telat. Tapi ini dia melakukan split push dan itu kayak langkah yang tepat karena dia bisa mendapatkan turret sampai turret dalam itu guys. Billy di sini dengan Sylvananya akan mendapatkan, dan di sini kita lihat Barbie tadi sudah masuknya kayak udah benih nih, lihat Liamnya. Gila gak sih? Itu kayak seharusnya tuh udah bisa diamanin satu cepet ya pas lagi darkness-nya jalan gitu si Barbie, tapi malah ditarik sama seorang Liam terlebih dahulu, dan itulah coveran daripada seorang Liam yang sangat baik. Gua nggak tahu apakah itu kayak Iron Hook-nya pas aja kena si Hellcat atau emang sudah direncanakan untuk narik Hellcat guys. Dan kita bakal melihat di sini perbedaan gold sudah menunjukkan di arah 1000. RRQ Sena akan memimpin sementara waktu, tapi ingat ya guys ya. Pada late game ini yang namanya assassin itu adalah counter MM. Jadi kalau misalkan Hellcat bisa masuk ke Bruno dengan waktu yang dan timing yang tepat, dan musuh utamanya adalah Liam di sini ya. Kalau Liamnya ini kayak nih Billy kalau kena, Billy-nya kena, jebret. Dimajuin, di stun lagi, kita lihat langsung ditarik, tapi kita lihat Sylvana masih bisa melarikan diri. Kita lihat si Nightmare spawnnya langsung di Nightmare spawn, itu mah Zaz ya, apa sih namanya tuh ultinya guys, gue masih nggak inget ya nama ulti Hellcat. Darkness kalau nggak salah, Darkness-nya langsung di pop up buat ngejar seorang Sylvana terlebih dahulu. Dan kita bakal melihat di sini kalau Barbie nyala lagi nih ultinya, kemungkinan bakal langsung ngegas lagi karena Sylvana suatu gangguan sih. Pada saat kayak dia nyala masuk ke dalam, kalau Sylvananya ultinya pas di King Barbie, itu si King Barbie kayak udah jaminan meninggal gak sih. Bucang di sini bakal digebukin 4 orang sekaligus, Liam bakal dilempar, Fenrir di situ bakal ngebantu, Barbie masuk terlalu awal nggak mengenai seorang Bruno. Kita lihat di situ Bruno benar-benar berada di tengah, terkena damage daripada Jowhead, tapi damage-nya terlalu sakit. Di sini bakal mati ref-nya. Kita lihat Rusman lagi-lagi akan datang terakhir kali. Apakah bakal menendang? Ditendang di situ. Kita lihat Violence bakal mencoba untuk diharas terus. Ravici di sini mencoba untuk mendapatkan Rusman, tapi kita lihat Sylvananya agak sedikit miss. Rusman akan menggunakan flickernya untuk mengejar, dan itu untung aja ada Sylvana guys. Kalau misalkan nggak ada Sylvana mungkin cowoknya bisa diamanin itu.
dan hanya tersisa Digi seorang. Apa yang bisa dilakukan Digi seorang guys ya? Defend, lempar-lempar bintang. Dan di sini kita lihat sudah 2 kali ya Barbie masuk ke dalam ya, terlalu cepat mungkin. Mungkin dia harus kayak nunggu Johetnya dulu ya digebukin baru dia masuk. Tapi tadi dia masuk ke dalam, Brunonya langsung menggunakan Purify jadi nggak efektif gitu. Kita akan melihat di situ Bucang bakal langsung mencoba untuk clear wave supaya turretnya masih utuh di sini. Lord sudah up. Apakah di sini Barbie akan kecolongan Lordnya? Karena di sini emang Bruno itu enak banget ya ngehitnya dari jauh, tapi ya itulah tergantung Hellcat-nya lah. Kalau misalkan dapat pas banget di Bruno ya susah juga ya seorang Brunonya. Tapi kalau misalkan tadi team fight-nya kepanjang kayak tadi terus Brunonya nggak dapet, tadi Brunonya juga malah menurut gue tadi damage-nya banyaknya yang didapetin sama si Johetnya ya. Bucang akan langsung menggunakan flickernya di situ, sudah tidak ada ulti daripada Franco. Apakah ini saat yang tepat? Tapi mereka setiap kali team fight harus mikir bahwa si Rusman-nya itu ada di atas guys. Ya, jadi Rusman ini dengan Cho-nya selalu memberikan pressure ya guys ya. Dan apakah bakal diamankan berdua? Wah ini kalau misalkan King Barbie-nya ngikut ke sini berarti mereka bakal Lord guys. Itu kayak skenario udah jelas banget. Wah, ref, gila. Itu Diginya terbuat dari apa, Cok, bintangnya? Ya, bintang daripada seorang Digi di situ bakal langsung kayak nge-burst seorang Selena ya. Darahnya tinggal kayak bisa dibilang berapa? 10% mungkin. Cepet banget burst down-nya. Rusman di sini tetap mengganggu banget. Fenrir di sini bakal coba untuk buy one. Apakah Fenrir bisa memenangkan pertandingan ini? Rusman level 13, Fenrirnya juga level segini. Kita bakal lihat di sini siapa yang ketangkep, guys. Ya, siapa yang ketangkep itu? Liam yang tertangkap ternyata ya. Dan begitu Liam tertangkap nggak ada yang berani bantuin guys ya, kecuali Sylvananya bisa masuk rame-rame. Dan di sini tanpa adanya Liam tentunya XCN bakal mencoba untuk mengambil initiate ke arah Lord guys ya. Billy sudah menggunakan skillnya di situ, belum lompat, bentar lagi mungkin bakal lompat. Ravici nge-framing banget dan kita lihat Cho-nya masuk duluan, Cho bisa diamankan, bakal langsung masuk ke roket kah? Di sini Barbie lebih memilih untuk mencicil Lord sepertinya. Darkness agak digunakan dengan sia-sia di situ. Barbie tadi sebetulnya pengen banget sih, gue yakin dia pengen banget lompat ke Bruno, tapi kayak belajar dari pengalaman ya, sepertinya kurang wise gitu. Kalau di situ Billy kita lihat langsung masuk mencoba untuk mencuri Lord, tapi sayang sekali damage daripada seorang Barbie terlalu besar. Ravici akan mengamankan di situ fleeting time ya untuk menambah cooldown yang sangat cepat untuk menggunakan skill-skillnya. Rocket level 15, Barbie level 15 sini bakal ditarik. Kita lihat apakah Bucang. Ini Bucang dari tadi kayak selalu yang ditarik sama Franco, guys. Dan kayak damage-nya belum cukup mungkin daripada Bruno di sini untuk ngeburst seorang Kufra. Billy bunuh 4, ya, Rev bunuh 4. Rocket di sini masih baru bunuh 3. Barbie juga sebetulnya nggak bermain terlalu bersih di sini bisa dibilang ya. Semua nggak bermain terlalu bersih. Banyak matinya, pertukaran kill tetap terjadi, dan di sini sebetulnya yang bersih banget Digi guys ya. Biasanya Digi tuh selalu kayak matinya banyak, tapi kali ini Diginya benar-benar sakit dan dia selalu berada di belakang ya, benar-benar ngejaga ultinya banget ya. Supaya kenapa mereka main aman banget ya, supaya Diginya itu nggak harus menggunakan ultinya untuk diri sendiri. Itu pelajaran pertamanya. Langsung Sylvananya diincar di situ sama seorang Barbie. Apakah Liam di sini kita lihat maju juga. Gila, ulti Diginya benar-benar kayak cancel semua skill-skill daripada anak-anak RRQ guys ya. Dan game kedua lagi-lagi harus diamankan sama Barbie guys ya. Walaupun kayak Hellcat-nya nggak sampai gimana banget, tapi kombonya tuh Diginya sih yang menyusahkan tuh Diginya banget. Karena setiap kali cowok masuk, Diginya ulti, Franco-nya mau narik-narik, ada Digi juga. Jadi Diginya tuh kayak cancel semua combo dari tim RRQ. Dan mereka masuknya pada saat bersamaan. Carmilla-nya stun, ada Digi juga ulti, terus ada Johet, ada Kufra. Jadi kayak chaos banget gitu buat pertahanan tim RRQ. Dan gitu aja analisisnya, semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Dan gue Bas Clemens, kita jumpa lagi mungkin pas MPL guys ya, karena besok gue ada sedikit urusan. Kalau misalkan ada konten ntar gue bakal upload besok pagi atau siang gitu guys ya. Bye bye.